Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasyaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan orang tua-tua kita, guru-guru kita, tokoh masyarakat kita, para alim ulama, wabil khusus ayah kita Haji Khairullah hafidhahullahu ta'ala, ma'atanallahu bitulihi wa hayatihi wa umrih. Kita doakan beliau senantiasa Allah jaga beliau, sehatkan badan beliau, panjangkan usia beliau fi ta'atillah wa rasuli, amin ya rabbal alamin. Para ustadz yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun sungguh tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada beliau-beliau semua. Dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di dalam acara memperingati hari Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kabulkan hajat kita dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berbicara iman di sini. Kenapa? Karena Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dapat diterima dengan keimanan seseorang. Bukan akal yang gak mampu, bukan otak yang gak mau menerima, tapi akal dan otak yang gak sanggup menampung peristiwa sebesar peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad, peristiwa tersebut menembus 3 alam, Pak. Nabi menembus alam yang pertama, yaitu alam nasut, alamnya manusia. Nabi diperjalankan oleh Allah mulai dari Masjidil Haram sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa. Betul. Itu Nabi masuk ke alam indrawi, alamnya manusia. Lalu yang kedua, Allah memperjalankan baginda Nabi kita Muhammad masuk menembus ke alam malakut, alamnya malaikat. Nabi diperjalankan oleh Allah dari Palestina, Masjidil Aqsa, sampai menembus ke langit ke-7, alam malakut. Lalu Nabi diperjalankan oleh Allah menembus alam yang terakhir, yaitu alam yang ketiga, alam lahut, alam ketuhanan. Dari mulai langit ke-7 sampai bertemu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia, malaikat gak mampu menembus alam tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi bagaimana dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekali lagi, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang hanya dapat diterima dengan keimanan seseorang. Kalau kita berbicara akal, contoh anak kecil. Ada anak kecil di sini ya. Yang namanya ada anak pasti ada abahnya, ada mamanya, betul. Ayah, ibu, sebab, anak, akibat. Betul apa bujur? Bujur atau betul? Itu berbicara akal, logika. Tapi kalau berbicara keimanan, saudara, contoh Nabi Adam, nggak ada mama, nggak ada abah. Allah mau jadi gak? Jadi. Itu iman. Nabi Isa, emak ada, abah nggak ada. Jadi gak? Jadi. Itu Siti Maryam bisa hamil tanpa ayah, tanpa suami. Mukjizat. Allah yang mau Siti Maryam bisa mengandung anak, lahir anaknya Nabi Isa. Gak ada ayah Nabi Isa ini. Siti Maryam gak punya suami, dia bisa hamil, itu mukjizat Allah yang mau jadi. Tapi sekarang banyak perempuan yang berlomba menjadi Siti Maryam. Betul. Di Jakarta, di sini mah banyak ya. Masya Allah. Kalau kita berbicara iman seperti itu, Pak. Oleh karenanya peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat besar. Allah yang mau, kalau Allah nggak mau, nggak bisa. Bahkan Nabi sendiri, kalau Nabi yang berjalan nggak bisa, karena Allah yang mau, yang memperjalankan Allah, yang diperjalankan Nabi. Betul. Ini berbicara iman. Makanya saya sering nasehatin orang-orang tuh banyak banget. Kalau kita mau hidup nyaman, hidup enak, kepingin nggak? Yakin? Mudah-mudahan hidupnya nyaman semua. Amin. Tapi belajar jadi hidup dari hidupnya tukang parkir. Tahu? Tahu tukang parkir? Tukang parkir itu punya mobil banyak, punya sepeda motor banyak, mahal-mahal, nggak pernah sombong. Betul. Tukang parkir punya mobil banyak, nggak pernah sombong. Giliran diambil sama yang punya, nggak sedih. Punya banyak nggak sombong, ketika diambil nggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir punya prinsip. Apa prinsip hidupnya? Yang ada sama dia tuh cuman titipan. Tukang parkir nggak merasa memiliki. Ketika diambil barangnya dia nggak sedih. Dapat itu barang banyak, bagus, mahal, nggak dia buat sombong. Tapi sekarang banyak manusia yang sombong. Semakin akhir zaman ini banyak manusia yang sombong. Contoh tukang parkir. Ketika dititipin, ini merasa bukan punya dia nih. Gak buat dia sombong. Harta titipan. Betul. Jabatan titipan, anak titipan, bini laki titipan. Siapa yang nitip? Oh, Allah. Siapa yang nitip? Allah. Ada orang dikasih jabatan sombong. Ada enggak orang yang sombong, Pak? Pejabat yang sombong ada enggak? Banyak. Saya hidup di lingkungan pejabat sekarang.
Banyak pejabat yang sombong. Mau tahu pejabat yang sombong? Tuh Fir'aun namanya. Fir'aun sombong, Pak. Betul. Jadi kalau di sini ada pejabat yang sombong tuh temennya Fir'aun tuh. Ada orang dikasih harta sombong, ada nggak orang kaya sombong? Banyak, banyak orang kaya sombong. Mentang-mentang sugih, mentang-mentang kaya, sama tetangga nggak mau kenal. Dimintain bantuan, kaina dulu. Pemalar, pelitnya 17 setan. Masya Allah. Kalau jalan nggak mau nginjek tanah, tuh orang kaya sombong. Mau tahu orang kaya sombong? Tuh korun namanya. Jadi kalau di sini ada orang yang merasa kaya tapi sombong, tuh temannya korun. Betul? Betul apa bujur? Bujur atau betul? Hidup itu jangan merasa memiliki, Pak. Jangan merasa memiliki. Kalau kita merasa milikin sesuatu apa yang kita punya, giliran diambil sedih, kecewa. Itu kita. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW adalah peristiwa yang dimana Allah menitip sesuatu kepada kita. Perantaranya baginda Nabi kita Muhammad SAW apa? Salat. Itu titipannya Allah. Kalau kita nggak mampu menjaga suatu titipan, yang punya titipan pasti marah. Allah titip negara Indonesia, rakyat Indonesia. Katanya Allah, saya titip ini negara, yang dimana Indonesia ini direbut dengan darah, nyawa, bahkan air mata. Kekayaannya besar, diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Dikorupsi, disalahgunakan. Kira-kira yang punya titipan marah nggak? Marah. Siapa yang nitip? Allah. Bang, saya nitip sepeda motor ya, parkir mau hadir acara Isra wal Mi'raj di Langgar An-Nur. Titip sepeda motor. Pulang dari acara, subhanallah, knalpotnya lepas. Spion hilang. Kaca belakang pecah. Kira-kira marah nggak yang nitip? Kenapa? Rusak. Kenapa rusak? Nggak dijaga. Yang punya titipan marah. Nah, sholat juga seperti itu, Pak. Allah nitip. Nih sholat yang tadinya 50 waktu jadi 5 waktu, didiskon. Karena Nabi SAW dan Allah khususnya tahu, kalau kita sebagai umatnya Nabi dikasih 50 waktu nggak sanggup, ada diskon jadi 5 waktu. Ini sudah didiskon nih. Titipan ini yang 5 waktu ini, sholat ini dititip oleh Nabi. Nabi nitip sama kita. Tapi kalau yang 5 waktu ini, sholat ini nggak mampu dijaga, yang punya titipan marah. Kalau Allah sudah marah, Allah kirim makhluknya untuk negur kita. Allah kirim makhluknya yang lain untuk negur kita. Tuh gunung Merapi meledak, muntah, angin puting beliung di mana-mana, banjir di Jakarta, banjir di Amuntai, betul, banjir di mana-mana. Ingat, air makhluk, betul, angin makhluk. Gufran dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karamullah wajhah yang dikarang oleh Al-Imam
Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Imam Ali, "Ya Ali, ahabbu ibadillahi ta'ala abdun sajidun yakulu fi sujudihi rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta." Ada hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Katanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan kepada Imam Ali, "Ya Ali, wahai Ali, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang ketika dia bersujud, dia berdoa kepada Allah." Apa doanya? "Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta." Itu doanya. Ketika kita sholat, ya, mau sholat sunnah kah, mau sholat yang fardu yang wajib kah, baca itu doa. Itu membuat Allah tuh cinta sama kita. Kita nggak usah membicarakan yang wajib dulu, yang sunnah deh. Ini yang sunnah ini pahalanya ini luar biasa. Pahalanya luar biasa. Contoh sholat sunnah yang jarang sekali dan koler manusia kerjakan apa? Duha. Kenapa saya bilang koler? Ya, karena masa-masa jam-jam sekarang itu manusia pada bangun, tapi males. Kalau sholat tahajud masih mending, orang pada tidur. Ya kan? Kadang kelewatan sholat tahajud. Tapi ini orang sudah pada melek, orang sudah banyak kegiatan, tapi koler melaksanakan sholat sunnah duha. Padahal sholat sunnah duha dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Al-Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajhah. Nabi SAW bersabda, "Ya Ali, alaika bi salati duha fis safar wal hadar." Wahai Ali, salatlah kamu mengerjakan salat sunnah duha, baik ketika dalam berperjalanan atau ketika dalam bepergian, atau ketika wal hadar dalam keadaan sendiri, dalam keadaan ketika kamu di rumah. Kerjakan yang namanya salat duha. Kenapa? Fa innahu idza kana yaumal qiyamah yunadi munadin min fawqi syarafil jannah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ketika nanti terjadi yaumil kiamah, ketika nanti terjadi kiamat, ada seruan di surga. Ada yang menyeru, ada suara yang menyeru di surga. Apa? Ainal ladzi kanu yusalluna duha. Mana orang-orang yang senang atau yang gemar mengerjakan salat duha? Hei ahli duha, kemari kalian semua. Hei orang-orang yang suka mengerjakan salat sunnah duha, masuk kalian semua ke dalam surga. Kemari semua, katanya Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Kata baginda Nabi kita Muhammad SAW. Wahai orang-orang ahli duha, orang-orang yang istiqomah, suka gemar mengerjakan salat duha, masuklah kalian ke dalam pintu surga. Yang namanya pintu surga itu ada namanya pintu ad-duha namanya. Diperuntukkan bagi orang yang suka mengerjakan salat sunnah duha. Dengan selamat dan juga aman, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ma ba'athallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi salati duha. Dan tidaklah Allah mengutus satu utusannya kecuali utusannya tersebut diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan yang namanya salat duha. Ini katanya ulama, salat duha ini salat sugih. Bujur. Kenapa? Karena dalam salat duha, setelah salat duha ada doa sugih juga.
Betul apa bujur? Apa doanya? Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Kan gitu. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Ini kalau saya bilang ini doa-doa maksa. Maksakan kehendak kita sama Allah. Tapi apa? Allah nggak marah. Allah malah makin senang. Ketika Allah diminta, kita banyak meminta, kita tomak dalam meminta kepada Allah, Allah nggak marah, Allah makin senang. Apalagi kita memaksakan kehendak kita dalam berdoa, masalah rezeki ini diatur dalam sholat duha. Doanya diatur, Allahumma inkana rizki fis sama fa'anzil. Ya Allah, ketika rezekiku ada di atas langit, turunin ya Allah. Maksa enggak kira-kira? Maksa. Ada di langit suruh turunin. Bayangkan. Wa in kana fil ard fa akhrijhu. Ketika rezekiku ada di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana baidan faghribhu. Apabila rezekiku itu jauh, deketin ya Allah. Dekatkan kepadaku ya Allah. Wa in kana galilan fakathirhu. Apabila rezekiku itu sedikit, banyakin ya Allah. Perbanyak rezekiku tersebut ya Allah. Itu doa. Wa in kana mu'assiran fayasir. Apabila rezekiku itu sulit, susah, permudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Apabila rezekiku itu haram, sucikan ya Allah. Bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Itu doanya tuh. Sampai habis kita baca. Dengan kemuliaan duhamu dan keindahanmu ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu baru sholat duha. Baru sholat sunnah duha. Kita baru bahas sholat yang namanya sholat sunnah. Apalagi yang wajib. Kalau keutamaan sholat sunnah kita kerjakan, kita dawamkan, kita istiqomahkan, dapat pahala yang begitu luar biasa, dapat keistimewaan yang begitu hebat untuk kita. Apalagi kita kerjakan yang namanya sholat wajib. Betul? Betul apa bujur? Bujur atau betul? Ini di dalam kitab Wa huwa bil ufuqil a'la karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar, seorang wali min aulia ilah, seorang dzurriyyah daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menyusun khusus kitab yang membahas Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau membahas salat sunnah fardu, salat yang wajib, dikatakan di sini wassalah a'dhamu a'malul Islam. Salat itu adalah salah satu amal terbesar dalam Islam. Betul. Kira-kira Islam rukun, salat rukun, salat rukun Islam. Ingat ya, salat rukun Islam. Itu adalah amal yang terbesar dalam Islam. Man hafadhu 'alaiha zaid wa rabbih. Barang siapa yang dapat menjaga salatnya, salat fardu, di sini kita tekankan ya. Barang siapa yang dapat menjaga salat wajibnya, fardunya, zaid wa rabbih, dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Bahagia terus, beruntung terus. Punya toko, tokonya payu, terus dagangannya untung terus, nggak pernah rugi. Tuh. Punya rumah tangga, bahagia terus rumah tangganya. Waman adaiha sakiyun syakiyun wa khasirun. Barang siapa yang tidak dapat menjaga sholat fardunya, maka akan menjadikan dirinya itu celaka dan juga rugi celaka. Hati-hati. Orang yang nggak sanggup, nggak mampu menjaga sholat, dia akan celaka dan juga rugi. Fardahullahu ala ibadihil mu'minin
Dan Allah memfardukan, mewajibkan kepada semua hamba-hambanya yang beriman. Salat. Litakun silatan bihadratih. Dan salat tersebut sebagai silah yang menyambungkan antara seorang hamba sampai ke hadratillah, sampai ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Makrifat di sini. Ada orang yang ngaku makrifat tapi ninggalin sholat, ada nggak? Ada nggak? Banyak. Belajar makrifat tapi ninggalin sholat. Coba kita lihat baginda Nabi kita Muhammad. Rasulullah SAW adalah yang memiliki akhlak yang paling indah, yang paling bagus. Tutur katanya indah, perbuatannya indah, semuanya indah di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi nggak pernah meninggalkan sholat, bahkan Nabi ketika sholat kakinya sampai bengkak. Betul? Saya tahu di sini banyak yang bengkak kakinya, asam urat. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena Nabi yakin, Nabi faham sholat itu adalah sebagai silah yang menghubungkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada orang belajar makrifat tapi hatam sholat, ini bungul nih. Betul. Belajar makrifat terus akhirnya ngaku Nabi. Ada Al-Musaddiq, Al-Qiyadah, itu ngaku jadi Nabi. Ada tukang cukur ngaku Nabi. Tukang cukur. Hah? Pemain badminton ada yang ngaku Nabi. Masya Allah. Ini terakhir nih kemarin nih, habis kita di daerah, orang anak-anak kita dari Front Pembela Islam, DPW HSD Hulu Sungai Tengah, kemarin bekerja sama dengan pihak Polres Hulu Sungai Tengah, itu ada menangkap seseorang yang mengajarkan ajaran sesat dan ngaku Nabi. Siapa namanya? Nasruddin. Nabi Nasruddin namanya. Yang saya heran di Indonesia, apa aja laku, Pak. Ada orang yang ngaku jadi Nabi, ada aja yang ngikut. Ada orang yang ngajarkan ajaran sesat, ada aja jamaahnya. Betul. 15 tahun yang lalu kurang lebihnya ada di perbatasan antara Jawa Tengah sama Jawa Barat. Ada orang yang membuat ajaran baru namanya ajaran Jasun Jawa Sunda. Jawa Sunda Jasun. Yang ngaku jadi nabi namanya Tukimin. Tukimin jadi nabi. Masya Allah. Hah? Jadi kiai aja nggak ngangkat namanya ya. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Tukimin. Nggak ngangkat, apalagi jadi nabi. Hah? Apalagi salawatnya. Kalau kita kan salawatnya resep ya, nyaman didengar, betul. Ya Habibi ya Muhammad, adem ya. Coba kita ganti sama yang tadi. Ya Habibi ya Tukimin. Ya Allah, lemes kita. Nah, iya. Ini sholat ya. Sholat itu adalah satu hal yang menghubungkan antara hamba dengan Allah
Sehingga makin dia cangkal dalam sholat, makin dia dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya masuk dia ke dalam magam ma'rifat. Itu ma'rifat yang sebujur-bujurnya nggak pernah ninggalkan sholat. Dan sholat wa tadhkiran bi adzamatih. Sholat itu yang mengingatkan kita akan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya tumbuhan yang Allah ciptakan. Betapa indahnya, agungnya gunung yang Allah ciptakan. Burung-burung yang bisa terbang Allah ciptakan. Ada makhluk yang di udara, ada makhluk yang di darat, ada makhluk yang di air. Itu merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tunjukkan kepada kita. Dan di dalam sholat kita bisa merenung, kita bisa memikirkan akan bagaimana agungnya kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syakiran lahu ala nikmatih. Dan salat itu merupakan tanda rasa syukur kita akan nikmat-nikmatnya Allah yang telah Allah berikan untuk kita. Nikmat salat itu. Lidzalika kanat asas al-fawz wa sa'adati fid dunya wal akhirah. Dan salat itu merupakan asas, pondasi itu salat. Untuk apa? Untuk kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ini kalau kita bangun musola nggak ada pondasi, kira-kira musolanya kuat nggak? Ambruk yang ada. Betul. Kada ada tiangnya, kira-kira mampu nggak menampang beban yang seberat ini? Nggak sanggup. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah pangkalnya, as-salatu imaduddin, daripada agama. Tiangnya agama, pongkolnya agama. Dan ingat, setiap agama itu mengajarkan kita kedisiplinan. Syariat daripada agama Islam, semua di dalam ajaran agama Islam itu mengajarkan kita kedisiplinan. Contoh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu disiplin akidah namanya. Seperti saya bilang tadi, ya. Kalau ada orang yang ngaku nabi, wajib kita menolaknya. Tiada Tuhan selain Allah dan tiada Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir untuk kita. Kita bersaksi itu. Kalau ada orang yang ngaku Nabi, tolak. Wajib kita tolak. Puasa Ramadan, syariat agama kita mengajarkan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Itu disiplin. Kalau belum waktunya jangan tur Ramadan. Tahu halal. Kalau belum waktunya jangan. Betul. Tempe halal. Kalau belum waktunya di bulan suci Ramadan buka, jangan dimakan meskipun halal. Bini halal. Kalau belum waktunya, jangan. Habis maghrib, nafsu amat habis maghrib, habis raweh. Nah, habis raweh. Bini halal tuh, puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Sholat juga gitu, disiplin waktu. Sholat itu disiplin waktu. Tapi sayang sekarang Pak, banyak pejabat kita yang nggak disiplin. Takut sama atasan tapi nggak takut sama Tuhan. Korupsi di Indonesia ini tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena disiplinnya pejabat kita seperti itu sekarang.
Betul. Betul apa bujur? Bujur atau betul? Korupsi di negara kita susah dihilangkan. Karena disiplinnya pejabat itu takut sama atasan, tapi nggak takut sama Tuhan, nggak takut sama Allah. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Tuh. Itu pejabat kita sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu sholat. Dan kalau kita bisa menjaga sholat, sholat itu akan menjadi asas untuk kebahagiaan kita di dunia maupun akhirat. Bahkan baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada kita, wa awal ma yuhasibu bih al-abdu yaumal qiyamah as-sholah. Satu buah amal, nanti ada amal yang pertama kali dihisap oleh Allah di yaumil qiyamah. Apa? Amal pertama yang kali dihisap oleh Allah adalah sholat. Allah nggak nanya harta kita berapa, rekening di tabungan kita berapa, anak kita berapa. Allah nggak tanya, yang Allah pertama tanyakan adalah sholat. Sholat dijaga. Dan kalau kita mau tahu orang itu baik atau buruk, dilihat dari sholatnya. Kenapa? Karena ada sabda lagi Nabi Muhammad SAW, ya, fa inna saluha as-sairu amaluh. Ya, kalau sholatnya baik, baik juga perbuatannya dia. Sholatnya itu bagus, sempurna, 5 waktu dikerjakan, bagus, khusyuk, tuh amalnya pun akan bagus. Tapi kalau sebaliknya, sholatnya berantakan, kadang sholat kadang-kadang, ya. Sholatnya nggak dijaga. Kalau sholatnya berantakan, maka buruk juga perbuatan tingkah lakunya. Itu sholat. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insan khuliqa haluan, bahwasanya sesungguhnya setiap manusia yang Allah ciptakan itu memiliki sifat protes, sifat berkeluh kesah, sifat suka protes sama Allah. Dikatakan idza massahu syarru jazuan. Kalau manusia itu dikasih cobaan, dikasih kesusahan, dikasih kesulitan oleh Allah, protes. Protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa rezekiku seret banget? Ya Allah, kenapa kada kawin-kawin, jomblo, seumur hidup? Tuh. Protes. Ya Allah, saya punya pernikahan kok kawin cerai. Kenapa ya Allah? Protes. Anak meninggal, protes. Bini meninggal, protes. Suami meninggal, protes. Dapat rezeki sehari cuman 10.000, protes. Itu manusia. Kalau dikasih cobaan, ujian, kesusahan, kesulitan dari Allah, protes kerjaannya. Tapi katanya Allah, idza massahul khairu manu'an. Katanya Allah, kalau dikasih kebaikan, dia apa? Dia lupa sama Allah. Dikasih rezeki lupa, dikasih nikmat lupa sama Allah. Tuh manusia. Illal musallin, kecuali, katanya Allah, kecuali nih orang-orang yang melaksanakan sholat. Tuh orang yang sholat, ketika dikasih ujian, dia ingat sama Allah, bukan protes, malah mensyukuri, malah mengambil hikmah di dalam ujiannya tersebut. Ketika mendapatkan rezeki, dia nggak lupa sama manusia, dia nggak lupa sama akhiratnya, dia sodakohkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, katanya Allah, nggak lupa akan semuanya itu. Ya, alladzina hum ala salatihim daimun. Dan juga mereka orang-orang yang mendawamkan sholatnya, terus mengerjakan, terus gemar melaksanakan sholatnya.
Itu orang-orang yang salat. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innas salata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nih, orang yang salatnya bagus, orang yang salatnya khusyuk, orang yang salatnya khudu, itu mencegah salatnya dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Nih, yang masih pada jomblo nih. Jomblo kan? Belum pada kawin? Mau kawin? Mau? Gak mau kawin? Insya Allah dapat jodoh semua, amin. Tapi ingat ya, orang yang sholat, nih khusus jomblo-jomblo nih, jangan pacaran. Orang sholat masih pacaran. Kira-kira bagus nggak? Kada bagus. Justru sholat itu mencegah perbuatan diri dari yang keji maupun yang mungkar. Orang yang pacaran identik dengan zina. Identik dengan zina. Ayo angkat tangannya, aminkan doa saya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Bagi kami ya Allah, bagi anak-anak kami ya Allah yang ingin menikah tanpa pacaran ya Allah, maka jadikanlah mereka orang-orang yang paling banyak, paling berkah rezekinya. Jadi jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allah jadikan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Amin. Allah kabulkan setiap hajatnya. Amin. Dan ya Allah, bagi kami yang ketika menikah diawali dengan pacaran, atau kami yang masih pacaran ya Allah, maka sekarang juga putuskan pacaran kami ya Allah. Putuskan kami ya Allah dari perbuatan pacaran, dari perbuatan zina. Amin ya Rabbal alamin. Tuh, kalau orang sholat enggak pacaran. Kalau orang sholat enggak korupsi. Kalau orang sholatnya bagus, itu dijaga lisannya. Perbuatannya pasti bagus. Baik. Ma'asyiral ikhwan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, intinya Salat juga merupakan pembedaan antara kita dengan orang kafir. Betul. Orang Islam salat, orang kafir tidak. Dia ibadah, tapi ibadahnya lain sama kita. Warik tahu warik? Tahu ya? Monyet. Nih, saya mau tanya, warik makan nggak? Makan. Manusia makan nggak? Makan. Warik minum nggak? Manusia minum. Warik kawin nggak? Manusia kawin. Warik salat kada? Manusia? Jadi kalau ada di sini yang kada sholat, yang merasa dirinya manusia, yang kada sholat, sama dengan warik. Udah selesai. Simple, betul. Itu yang membedakan antara manusia dengan hewan, ya sholat. Manusia dengan orang kafir, ya sholat. Oleh karena itu, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah satu peristiwa yang amat sangat besar, dan juga ini peristiwa adalah peristiwa yang selalu kita ingat dari tahun ke tahun, ya. Peristiwa ulang tahunnya salat, ya ini juga. Allah memberikan kado, Allah memberikan titipan, ayo kita jaga. Ayo kita jaga salat kita. Mudah-mudahan salat kita menjadi kebahagiaan dan keberuntungan kita, menjauhkan kita dari kerugian, menjauhkan kita dari kecelakaan, ketidakberuntungan. Dan mudah-mudahan dengan salat kita Allah jaga kita dari mahara bahaya, bencana, musibah, dan juga penyakit yang mematikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan warga negara, jauhkan daha selatan, jauhkan daha barat,
daha utara dari penyakit corona insyaallah. Dan Allah sembuhkan yang sakit, Allah panjangkan umurnya yang sakit, Allah angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya salat kita, Allah kabulkan hajat kita dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyat wa kullu niyatin salihah bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril al-Fatihah.